Perkenalkan, saya Laurentius Lavernamilian dengan NIM 124140036 dari program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas CPU scheduling pada mata kuliah Sistem Operasi kelas RG. Pada bagian pertama, outline, tentu ini sebagai pemenuhan tugas Sistem Operasi kelas RG. Kemudian diharapkan melalui tugas ini mampu menganalisis perilaku beberapa algoritma penjadwalan CPU, kemudian menghitung metrik, TAT dan juga RT, memberikan argumen pemilihan algoritma tentu dengan beban kinerja tertentu, dan mampu mengomunikasikan solusi melalui video yang saya buat. Diberikan soal tugas 5 proses berikut. Soal bersifat unik karena CPU burst diambil dari digit NIM, 5 digit terakhir NIM. Contohnya, misalkan digit NIM terakhir 24137, untuk digit pertama akan ditambahkan 1, digit 2 ditambahkan 2, dan seterusnya. Dan di sini 5 digit NIM terakhir saya adalah 40036, sehingga 4 ditambah 1 5, 0 ditambah 2 2, 0 ditambah 3 sama dengan 3, 3 ditambah 1 sama dengan 4, dan yang terakhir 6 ditambah 2 sama dengan 8. Ini merupakan tabel proses yang akan kita pakai untuk menyelesaikan keempat algoritma nantinya. Dan ya, kita akan mencoba menyelesaikan untuk algoritma yang pertama, first in first out FIFO atau FCFS di sini, di mana proses yang pertama kali dia masuk, dia akan juga pertama kali yang keluar. Dan kita akan mulai dari proses P1. P1 tiba di waktu 0. Kemudian dia memproses waktu proses CPU sebesar 5, jadi 0 ditambah 5 sama dengan 5. Kemudian kita masuk ke proses P2. P2 memakan waktu sebanyak 2, sehingga 5 ditambah 2 adalah 7. Dilanjutkan dengan proses P3. P3 menghabiskan waktu sebanyak 3, sehingga 7 ditambah 3 adalah 10. Dan untuk proses P4 memakan waktu sebanyak 4, sehingga 10 ditambah 4 adalah 14. Dan proses yang terakhir adalah P5, memakan waktu akan memproses sebanyak 8 waktu, sehingga 14 ditambah 8 adalah 22. Kemudian kita akan menghitung turnaround time dan juga response time untuk algoritma yang pertama ini dengan rumus waktu selesai dikurang waktu tiba. Untuk proses yang pertama, waktu selesai ada di waktu ke-5 dan proses P1 tiba di waktu ke-0, sehingga 5 dikurang 0 adalah 5. Begitu juga dengan proses-proses yang lainnya, sehingga kita dapat rata-ratanya dibagi 5 karena di sini ada 5 proses, dan kita dapat rata-ratanya untuk turnaround time pada algoritma yang pertama ini 9,2. Dan kita juga akan hitung untuk response time dengan rumus waktu pertama dijadwalkan dikurang waktu tiba. Misalnya kita ambil contoh untuk P2. Waktu pertama dijadwalkan adalah 5 dikurang dengan waktu tiba. Waktu tiba untuk P2 adalah 1, sehingga 5 dikurang 1 sama dengan 4. Begitu pula untuk proses yang lainnya sampai dengan kita mendapat untuk rata-ratanya pada response time untuk algoritma yang pertama adalah 4,8. Selanjutnya kita akan coba selesaikan untuk persoalan ini menggunakan algoritma yang kedua. Pada proses P1 ini tiba pada waktu ke-0
dia memproses sebanyak 5 satuan waktu, kemudian dilanjutkan untuk proses P2 memakan waktu sebanyak 2 unit waktu sehingga 5 ditambah 2 adalah 7. Dilanjut dengan proses yang ketiga. Proses yang ketiga menghabiskan atau memproses sebesar 3 unit waktu sehingga 7 ditambah 3 adalah 10. Dilanjutkan dengan proses 4. Proses 4 memproses sebesar 4 unit waktu sehingga 10 ditambah 4 adalah 14. Dan yang terakhir adalah proses P5. Proses P5 memproses sebanyak 8 unit satuan waktu sehingga 14 ditambah 8 adalah 22. Kita juga akan kembali menghitung turnaround time dan juga response time. Dilihat dari Gantt chart yang telah kita buat, ini sama seperti algoritma yang pertama. Algoritma yang pertama yaitu P1, P2, P3, P4 dan P5-nya sama persis. Otomatis pada saat kita menghitung turnaround time dan juga response time, ini akan menghasilkan hasil yang sama dengan, sehingga hasil akhirnya sama untuk rata-rata TAT 9,2 dan response time-nya 4,8 untuk algoritma yang kedua. Kemudian kita akan coba menyelesaikan persoalan ini menggunakan algoritma yang ketiga yaitu STCF, di mana waktu tersingkat dia akan diselesaikan terlebih dahulu. Kita mulai pada proses P1 karena proses P1 tiba di waktu ke-0. Kemudian dia akan memproses sebanyak 5 detik. Namun pada detik pertama, pada detik ke-1 sudah harus berpindah karena proses P2 datang di waktu atau tiba di waktu pertama atau detik ke-1 proses 2 datang. Sehingga terdapat 4 detik proses yang belum diselesaikan oleh proses P1. Dan selanjutnya proses P2 ini memakan waktu sebanyak 2 detik sehingga 1 ditambah 2 adalah 3. Dan untuk proses P3 akan menghabiskan waktu sebanyak 3 detik juga. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Kita masuk ke proses P4. Proses P4 memproses sebanyak 4 detik sehingga 6 ditambah 4 adalah 10. Kemudian P5 adalah P5 memakan waktu sebanyak 8 detik sehingga 10 ditambah 8 adalah 18. Dan kita akan kembali ke P1 karena ada proses yang belum selesai, sehingga di sini 8 ditambah 4 dari P1 yang belum selesai adalah 22. Dan kita akan hitung untuk turnaround time-nya dan juga response time dengan rumus yang sama. Waktu selesai dikurang waktu tiba. Untuk turnaround time, kita ambil contoh untuk yang P1. Waktu selesai P1 adalah 22 dan waktu tibanya adalah 0, sehingga 22 dikurang 0 adalah tetap 22. Begitu seterusnya untuk proses kedua, proses ketiga, proses keempat, dan proses kelima, sehingga didapat rata-ratanya adalah 9,4 unit waktu. Kemudian untuk proses untuk response time, kita coba menghitung untuk proses P4. Proses P4 pertama dijadwalkan adalah 6 detik atau 6 unit waktu. Kemudian P4 tiba di waktu ketiga atau detik ketiga sehingga 6 dikurang 3 adalah 3. Begitu seterusnya untuk proses-proses yang lainnya, sehingga didapat rata-ratanya adalah 1,6. Selanjutnya kita akan coba selesaikan menggunakan algoritma round robin. Kita mulai untuk proses P1. Ia tiba di waktu ke-0, kemudian ia menggunakan 5 satuan waktu untuk selesai. Namun di sini ada ketentuan untuk kuantumnya sama dengan 3, sehingga per 3 detik ia harus
membiarkan proses baru itu dieksekusi. Sehingga di sini P1 yang seharusnya 5 satuan waktu ya dibatasi sampai 3, sehingga dia memiliki 2 satuan waktu yang belum dieksekusi. Selanjutnya kita masuk ke proses P2. Proses P2 ini menggunakan 2 satuan waktu, sehingga 3 ditambah 2 adalah 5. Selanjutnya kita masuk ke proses P3. Proses P3 ini memproses sebanyak 3 satuan waktu, sehingga 5 ditambah 3 adalah 8. Dan untuk P4 ini memproses sebanyak 4 satuan waktu, sehingga 8 ditambah 4 harusnya 12. Tetapi karena di sini lagi-lagi untuk ketentuan kuantum sama dengan 3, di sini kita masih ada satu proses yang belum dieksekusi untuk P4. Kemudian untuk P5 memproses sebanyak 8 satuan waktu, dan kita akan gunakan untuk ketentuannya. Kita ambil 3 satuan waktu terlebih dahulu, sehingga 11 ditambah 3 adalah 14, dengan 5 proses yang belum dieksekusi untuk P5. Dan kita kembali ke P1 karena ada 2 proses yang belum selesai, sehingga kita akan selesaikan dari 14 ke 16 karena P1 ada 2 proses yang belum selesai. Kemudian kita lanjut ke proses P4 karena ada 1 satuan waktu yang belum terselesaikan, sehingga dari 16 ditambah 1 adalah 17. Dan untuk yang terakhir P5, untuk P5 kita akan sekaligus selesaikan karena P5 ini menyisakan 5 satuan waktu. Kita bagi 2, 3 dan 2, sehingga 17 ditambah 3 adalah 20, kemudian ditambah sisanya 2 sehingga 22. Dan kita akan menghitung turnaround time dan response time sama seperti yang terdahulu, sehingga di sini didapat rata-ratanya adalah 11,2 untuk turnaround time dan 3 untuk response time. Kita akan membandingkan untuk tiap-tiap algoritma melalui persoalan yang ada. Untuk algoritma Vivo itu turnaround time-nya menghasilkan rata-rata 9,2, dan untuk response time-nya menghasilkan rata-rata 4,8. Ini sama halnya dengan SGF, menghasilkan rata-rata yang sama persis. Untuk STCF ini menghasilkan 9,4 untuk rata-rata turnaround time dan 1,6 untuk rata-rata response time. Pada algoritma round robin ini menghasilkan 11,2 untuk rata-rata turnaround time-nya dan 3 untuk rata-rata response time-nya. Lalu jika ditanya algoritma terbaik untuk meminimalkan turnaround time, yaitu adalah Vivo. Mengapa demikian? Karena dilihat dari turnaround time, rata-rata turnaround time yang ada, Vivo dan SGF ini memiliki rata-rata turnaround time yang paling rendah. Dan jika ditanya untuk algoritma terbaik untuk interaktif, yaitu adalah STCF. Mengapa demikian? Karena rata-rata response time-nya adalah rata-rata yang paling rendah di antara algoritma yang lainnya, sehingga tidak meninggalkan atau menimbulkan kesan lagging pada pengguna. Dan ini merupakan trade-off nyata pada hasil perhitungan, terlihat pada algoritma round robin dibandingkan dengan Vivo atau FCFS ini. Peningkatan pada response time, round robin berhasil menurunkan
response time menjadi 3. Tentu ini lebih baik daripada Vivo. Kita lihat untuk round robin response time-nya 3 dan untuk Vivo adalah 4,8. Tentu round robin berhasil menurunkan response time-nya. Namun untuk penurunan pada TA atau turnaround time ini membengkak menjadi 11,2. Tentu ini menjadi yang paling buruk di antara algoritma yang lainnya. Itulah hasil perbandingan atau juga trade-off nyata pada hasil perhitungan yang telah dieksekusi. Dan kemudian kita masuk ke dalam MLFQ. Di sini kita akan membuat aturan prioritas, kuantum tiap level, dan juga aturan priority boost, dan jelaskan mengapa aturan ini dapat mengurangi starvation. Kita menggunakan tabel proses yang sama, mulai dari P1, P2, P3, P4, dan P5 sesuai dengan 5 ujung NIM. Kita akan mulai buat Gantt chart-nya. Namun sebelum itu kita lihat dulu skemanya untuk Q1. Q1 adalah round robin dengan kuantumnya sama dengan 2. Untuk Q2 round robin kuantumnya sama dengan 4. Dan untuk Q3 FCFS dia akan terus diselesaikan sampai akhir. Dengan aturan proses baru masuk ke Q1 jika jatah waktu habis tapi belum selesai, proses turun satu level. Jadi misalnya proses A masuk di Q1, tapi kalau belum selesai dia akan turun level menjadi Q2. Begitu seterusnya. Kita akan masuk ke waktu ke-0 dan kedua ini proses P1, karena proses P1 akan memproses sebanyak 5 detik atau 5 satuan waktu. Kita tulis terlebih dahulu untuk Q1 P1 pada Q1 dengan sisa proses yang belum dieksekusi sebanyak 3. Dan untuk P1 di sini kita selesai, kita pindah ke Q2 karena prosesnya belum sepenuhnya selesai. Dan untuk selanjutnya kita akan masuk ke waktu keempat atau detik keempat. Detik keempat kita masuk ke dalam proses P2. Proses P2 kita taruh di Q1 dan kemudian proses P2 ini telah selesai karena CPU burst-nya pas di 2 detik. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses P3. Proses P3 dari 4 sampai 6. Proses P3 ini masuk ke dalam Q1 dan ternyata P3 ada satu proses yang belum selesai karena di sini P3 menghabiskan 3 proses sedangkan ketentuan Q1 dibatasi dengan kuantum sama dengan 2 sehingga menyisakan satu proses yang belum dieksekusi. Sehingga P3 masuk ke dalam Q2. Untuk proses selanjutnya kita masuk dari 6 sampai 8 detik atau satuan waktu. Kita masuk ke P4. Kita lihat P4 CPU burst-nya adalah 4. Sehingga P4 masih menyisakan 2 yang belum dieksekusi. P4 pertama masuk ke dalam Q1 terpenuhi karena kuantum sama dengan 2. Lalu ada 2 proses lagi yang belum diselesaikan sehingga P4 masuk ke dalam Q2. Selanjutnya pada satuan waktu 8 sampai dengan 10 kita masuk ke proses P5. Proses P5 ini CPU burst-nya adalah 8. Kita pakai 2 sehingga P5 menyisakan 6 proses yang belum dieksekusi. P5 masuk ke dalam Q1 dan terpenuhi. Kemudian P5 akan masuk ke Q2
karena ada 6 proses yang belum terselesaikan atau tereksekusi. Kemudian pada waktu ke 10 sampai dengan 13 kita masuk ke Q2. Kita akan proses untuk P1 karena ada 3 proses yang belum selesai. Kita selesaikan semuanya sehingga P1 di sini selesai. Dan selanjutnya kita masuk ke proses selanjutnya yaitu P3. P3 adalah satu proses yang belum selesai pada Q2 sehingga P3 pada satuan waktu ke-14 ini selesai dieksekusi. Kemudian kita masuk ke proses P4 karena ada 2 proses yang belum tereksekusi sehingga P4 dari 14 sampai dengan 16 ini tereksekusi. Kemudian kita lanjutkan untuk proses P5. Karena di sini Q2 dibatasi dengan kuantum sama dengan 4, sedangkan di sini P5 ada 6 proses yang belum selesai sehingga kita akan selesaikan secara perlahan-lahan. Pertama kita masuk ke P5 dari detik atau satuan waktu 16 sampai dengan 20. Sehingga di sini akan masih menyisakan sebanyak 2 unit satuan waktu. Kita coret untuk P5 di Q2 dan kita pindahkan ke Q3 karena prosesnya belum selesai. Dan selanjutnya kita akan proses P5 dari detik atau satuan waktu 20 sampai ke 22. Pada Q3 ini akan kita langsung selesaikan. Lalu mengapa aturan ini dapat mengurangi starvation atau kelaparan? Yang pertama tentu karena ada pembatasan waktu atau kuantum. Jadi proses ini akan dipaksa turun level jika lewat dari waktu yang telah ditentukan. Dan yang kedua ada sistem antrian bertingkat. Ini memisahkan antara si proses rakus CPU dengan si cepat dalam penggunaan CPU. Dan yang terakhir adalah kepastian eksekusi di level terendah. Jadi misalnya tadi ada P5 itu kan ada di eksekusi terendah di Q3. Itu akan tetap diselesaikan meskipun dia berada di level yang terendah. Bukan berarti dia di level terendah dan dia tidak akan dieksekusi pada persoalan ini, pada aturan ini. Meskipun dia di level terendah atau di Q3, ia akan tetap dieksekusi sampai selesai. Demikian untuk tugas dengan materi CPU scheduling dan terima kasih.